Kemudian sebagaimana beberapa rangkaian kajian kita karena ini berhubungan dan mendekati bulan Ramadan, kita kembali akan mengulang hukum. Sebelumnya sebagai muqaddimah kita kembali mengulang hukum yang berkenaan dengan salah satu sisi daripada bulan Sya'ban, yaitu tentang nisfu Sya'ban, Di tempat kita nisfu Sya'ban itu dianggap mempunyai kelebihan khusus. Karena itu juga diberlakukan secara khusus, baik itu malamnya maupun siangnya dengan puasa sunnah. Bagaimana sebetulnya Islam memandang? Yang pertama, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang malamnya sebagaimana telah kita sebutkan itu memang mempunyai keutamaan. Malam nisfu Sya'ban itu memang mempunyai keutamaan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, sebagiannya adalah hadis yang hasan dan sebagiannya adalah hadis yang lemah, tetapi kesimpulan daripada beberapa hadis tadi adalah shalihul ihtijaj, bisa digunakan sebagai hujjah, Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman daripada Abi Tha'labah Al-Khusani. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'bana ittala Allahu ila khalqih." Ketika malam nisfu Sya'ban telah tiba, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada para hambanya. Fayaghfiru lil mu'minina wa yumli lil kafirin. Maka Allah taala akan mengampuni bagi orang mukmin, dan Allah Subhanahu wa taala wa yadau ahlal hiqdi bihiqdihim hatta yad'u. Allah taala tidak mengampuni ahlul hiqd, orang yang mempunyai ada hasad, dengki dan dendam dalam hatinya sampai dia meninggalkannya, Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Kemudian hadis yang lain, contohnya misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di mana Rasulullah SAW bersabda daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyatakan, "Innallaha la yattali'a fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Allah Subhanahu wa taala melihat kepada para hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semua hambanya yang mukmin, kecuali mukmin yang berbuat kesyirikan atau mukmin yang ada syahna atau musyahin. Dia ada konflik atau dia ada sengketa dengan saudara sesama muslim, atau dia ada hikid, hasad atau dendam kepada saudara muslim. Dan juga diriwayatkan contohnya dalam beberapa athar yang diriwayatkan daripada Atha bin Yasar, di mana beliau menyatakan, "Ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban." Tetapi ini tidak bisa dijadikan dalil. Hanya athar daripada seorang yang bernama Atha bin Yasar. Tidaklah ada satu malam yang memiliki keutamaan yang mendekati keutamaan Lailatul Qadri, kecuali salah satunya itu adalah malam nisfu Sya'ban, Adapun yang kedua, hadis-hadis di atas hanya menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, bahwa malam nisfu Sya'ban itu dosa-dosa kita akan diampuni dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan dua catatan: kita tidak berbuat kesyirikan, dan yang kedua kita tidak ada kebencian atau hasad atau dendam atau sengketa yang tidak semestinya dengan saudara muslim. Sampai kesyirikan tadi telah kita tinggalkan, dan juga kesalahan kita terhadap hamba sesama muslim telah kita selesaikan. Dan para ulama memberikan catatan khusus, walaysat hunaka ibadatun khassatun, dan tidak ada di sana ibadah khusus, tidak disyariatkan ibadah khusus. Penjelasan tentang malam nisfu Sya'ban itu adalah utama, itu adalah motivasi bagi hamba muslim untuk memaksimalkan ibadah yang memang sudah ada syariatnya. Contohnya memperbanyak membaca Al-Quran,
Contohnya misalkan menghidupkannya dengan qiyamul lail atau tahajud, memperbanyak istighfar, zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada ibadah yang khusus. Tidak ada ibadah yang khusus, apalagi bid'ah yang diada-adakan. Adapun tentang puasa di siang harinya telah kita sebutkan bahwa asalnya memang tidak ada sunnahnya. Jadi menghususkan nisfu Sya'ban untuk puasa, maka yang demikian hukumnya tidak ada di dalam Islam dan bisa jatuh ke dalam bid'ah. Di dalam Islam secara baku sebelumnya telah ada satu ketetapan apa yang disebut dengan puasa ayyamul bid, puasa putih, yakni pada tanggal ke 13, 14 dan 15. Jikalau seseorang niatnya adalah ayyamul bid, maka itu adalah sunnah. Jikalau dia mengkhususkan nisfu Sya'ban, padahal di bulan-bulan yang lain dia tidak termotivasi dan tidak melakukan puasa di tengah bulan, maka yang demikian ditakutkan jatuh kepada kebid'ahan. Dan puasa 3 hari di setiap bulan itu ada 2 cara. Yang pertama yang lebih utama adalah ayyamul bid. Yang kedua berdasarkan hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW mewasiati untuk puasa 3 hari di setiap bulan pada hari dan tanggal kapanpun. Intinya di setiap bulan minimal ada puasa sunnah sebanyak berapa kali, ikhwan? 3 kali. Nah, ini tentang hukum nisfu Sya'ban. Maka semoga saja ini bisa menjadi jelas. Naam.